Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang di Putro Toys. Pada konten kali ini, kita akan melanjutkan mini talk Osama Sentai King Oger di episode keempat. Setelah episode 3 kemarin, kita diperkenalkan oleh Himenoran dengan kerajaan Ishabananya yang indah banget. Dan pada konten kali ini, kita akan diperkenalkan oleh Kaguragi Dibowski dengan kerajaan Tofunya, yaitu kerajaan sumber daya alam. Ya, model-model kayak padi-padian, terus perkebunan, dan lain-lain. Jadi langsung aja kita mulai. Episode ini dibuka dengan God Kabuto, salah satu dari 3 Shugoshin yang sedang mengejar dan menyerang God Kuwagata yang berisikan Jira, Gusto, dan juga Himeno-chan. Bahkan ketika mereka bergabung jadi jadi King Oger, itu gak bisa menandingi si God Kabuto. Dengan satu tembakan aja dari God Kabuto itu bisa memecahkan King Oger menjadi ke-10 Shugots-nya itu. Wah, ini kuat banget sih si God Kabuto-nya ini. Sampai terpisah kayak gitu loh. Dan ternyata yang mengendalikan God Kabuto adalah si Kaguragi. Wah. Sudah ketebak sama saya di episode kemarin kalau Kaguragi lah yang mengendalikan si God Kabuto-nya ini. Lalu dimulailah openingnya. Nah, next scene kita diperlihatkan oleh kekayaan sumber daya alam dari kerajaan Tofu seperti padi, perkebunan, dan lain-lain yang dibantu oleh Shugots siput dan juga laba-laba. Nah, kayaknya ini di setiap negara itu punya Shugots yang sama tapi jenisnya berbeda. Kayak misal kemarin di di Ishabana itu ada Shugots si Snail Gatling. Dia kan siput tapi jadi senjata kayak gitu. Nah, sedangkan ada juga siput yang beda pekerjaannya gitu loh, beda tugasnya. Kayak kalau di Tofu ini dia semacam kayak pengantar atau truk gitulah, model-model truk gitu. Nah, terus si Gusto ini akibat peperangan tadi akhirnya tiba di Tofu bersama Himeno-chan ini. Lalu mereka berbincang-bincang dan ternyata si Himeno-chan ini nggak tahu apa itu Shugoshin. Ini si Himeno-chan kemana aja? Hei, jangan sibuk jadi dokter terus Anda ya. Nah, next scene kita kembali ke beberapa tahun yang lalu. Ternyata si Gusto itu pernah ingin mengendalikan God Kabuto, tapi ternyata gagal. Nah, ini kenapa gagalnya ini juga masih belum dikasih tahu kenapa. Tapi dijelaskan oleh Legless bahwa Shugoshin itu dipilih untuk hidup bersama umat manusia. Tapi mereka memutuskan hubungan dari manusia. Alasannya apa ini masih belum tahu juga. Nah, di sini Legless mengancam Shugoshin kalau mereka menolak kemanusiaan, mereka akan diubah seiring berjalannya waktu. Jadi Shugoshin ini punya kepribadian sendiri dan si Legless ini punya niat mengubah Shugoshin ini menjadi semacam budak kali ya, kayak gitu. Akibat ucapan dari Legless ini, God Kabuto langsung hilang kendali yang merubah warna kristal dari gold ke hitam dan warna matanya itu dari hijau ke ungu. Bener-bener langsung kayak jahat gitulah gara-gara si Legless ini. Emang masalah utamanya tuh di si Legless-nya ini. Next scene, Jira terbangun dan melihat God Kuwagata yang sedang berdiskusi dengan God Kabuto. Yang sudah pasti kita nggak tahu mereka ngomongin apaan. Tapi lagi-lagi di sini ini kita diperlihatkan oleh propertinya yang super duper cakep banget cuy. Gila detailing-detailingnya ini. Ya meskipun hanya setengah badan ke atas ya, setengah badan sampai kepala. Kalau untuk full bodinya ini masih menggunakan CGI, tapi CGI-nya pun juga udah berkembang pesat dibandingkan CGI-nya dari si siapa kemarin Don Brother tuh, Inu Brother dan juga si Kiji Brother-nya itu jauh banget sih. Nah, setelah itu Kabuto langsung pergi meninggalkan Jira dan si Kuwagata, tapi tiba-tiba Kaguragi Dibowski menyapa Jira dengan menyambut kedatangannya di kerajaan Tofu. Lagi-lagi si Jira ingin Kaguragi ini memulangkannya ke Shugodam
untuk mengalahkan atau menggulingkan si kerajaan Luckless-nya ini. Tiba-tiba si Kaguragi ini kayak kagum gitu, ya macem-macem muka dua lah ya. Dan tiba-tiba nangis gak jelas, sumpah benci banget sama tangisannya. Dia nangisnya kayak pengen gregetan gitu. Cuy, gregetan banget sih gue sama si Kaguragi ini. Nah, next scene kita masuk lebih dalam ke kerajaan Tofu, kerajaan yang bermotif Jepang banget. Nah, untuk si Kaguragi sendiri ini persis banget stylenya kayak Jiraiya kalau kalian nonton Naruto. Nah, itu persis banget untuk stylenya. Pakai pakaian yang agak gombrang gitu. Nah, di sini si Kaguragi menyuruh warganya untuk menjemput Gira, sang penyelamat, dengan menawarkan makanan mereka yang banyak banget. Ya, dari makanan mentah, terus sayur-sayuran, makanan yang udah diolah, dan lain-lain. Ya, namanya juga kerajaan sumber daya alam, pasti semua makanan ada di sini. Tiba-tiba pelayan Kaguragi ini datang dan membisikkan ke si Kaguragi kalau Bagnarak itu muncul di kota. Nah, next scene berubahlah si Himeno menjadi Kamakiri Oger dan Gusto menjadi Tombo Oger dengan quick henshin-nya lalu bertarung. Nah, si Tombo Oger ini mengaktifkan Oja Finish yang mengeluarkan elemen angin. Nah, apakah setiap Oger itu punya elemennya masing-masing? Ini bakal terjawab di akhir episode. Nggak di akhir-akhir juga sih. Pokoknya bakal terjawab nanti deh gitu. Jadi tonton aja sampai selesai. Lalu datanglah Desnarak yang sedang mengincar God Kabuto, tapi Kaguragi tiba-tiba datang dan bersumpah akan memberikan God Kabuto tahun depan. Ini sudah pasti membuat si Desnarak ini emosi dan langsung menyuruh musuh mingguannya ini, monster mingguannya, yaitu motif siput dan juga tembakan kayak gitu, untuk menembak sumber daya alamnya. Dan ya terbakar gitu deh. Nah, ini membuat Kaguragi kesal, seperti murka gitu, dan berjanji akan memberikannya besok hari di Bukit Timur. Nah, next scene, Luckless menagih Jira ke Kaguragi yang berjanji akan menangkapnya. Nah, ini menjadi alasan Luckless mempercayakan God Kabuto kepada Kaguragi, tapi belum selesai juga sampai sekarang. Belum berhasil menangkap Jira dan membawanya ke si Luckless. Jadi sudah terlihat kalau Kaguragi ini membuat karakter baru semacam bermuka dua gitu di depan si Jira, terus Gusto dan juga si Himeno-channya ini. Nah, di saat Luckless bertanya ke si dua ini tangan kanannya si Luckless, namanya beneran dua. D-U-W-A, bukan D-U-A doang. Nah, si dua ini merasa ada hal menarik di dalam pusat kendali Shugodam yang berbentuk kumbang tanduk 3. Wah, apalagi ini? Apa jangan-jangan beneran si base-nya ini, pusat Shugodamnya ini beneran Shugats? Iya, kita tunggu aja seiring berjalannya episode ini. Nah, tiba-tiba kita dilihatkan oleh Rita yang sedang nggak tahu ngapain. Ini orang, bener-bener tiba-tiba nongol, tiba-tiba ngilang gitu, mencurigakan banget loh. Ya, gitu deh pokoknya. Kita kembali ke ruang kerajaan Tofu. Kaguragi akhirnya meminta bantuan ke Jira dan dua orang lainnya untuk membantu mengalahkan si Desnarak ini. Tapi bener-bener nggak ditanggapin sama sekali, karena mereka sedang asik makan gitu deh. Akhirnya si Kaguragi ini kesel dan melempar meja makannya itu. Tapi ajaibnya, si makanannya ini nggak jatuh ke tanah, tapi langsung ditangkap oleh pelayannya. Iya, gitu deh pokoknya. Dan akhirnya mereka bertiga setuju untuk membantu Kaguragi. Tapi ternyata mereka ini setuju karena ingin makan lagi. Ini ekspresi-ekspresinya lucu banget deh. Ya, meskipun mereka setuju, tapi mereka tetap memiliki ego masing-masing. Next scene, datanglah Bagnarak yang menagih harta dari Tofu, yaitu si God Kabutonya ini, tapi malah dikasih tomat. Ya, nggak salah sih, karena si Kaguragi ini kan menganggap tomat ini sebagai salah satu harta yang ada di kerajaan Tofu gitu. Dan akhirnya berubahlah si Kaguragi menjadi Hachi Oger dengan full henshin dan full pose-nya. Lagi-lagi ini benar-benar bermotif Jepang gitu deh pokoknya. Jujur aja buat Hachi Oger sendiri saya kurang suka dengan desainnya.
terutama di bagian mulutnya itu. Udah warna silver, hitam, tiba-tiba oranye, kayak gak nyambung aja. Kenapa nggak mulutnya tuh silver tapi garis-garisnya itu hitam? Kayaknya lebih bagus gitu sih menurut saya. Ya udah, dimulailah pertarungan Hachi Oger, dan ketika mengaktifkan Oger Finish, ternyata elemen dari si Hachi Oger ini adalah api. Nah, sudah terjawab kalau masing-masing Oger ini punya elemennya masing-masing. Dari si Tombo itu angin, terus si Hachi ini adalah api, sisa si Papillon, Kamakiri, dan juga si siapa namanya? Kuwagata. Dan juga si Kuwagata. Kita tunggu aja seiring berjalannya episode. Lalu muncullah God Kuwagata, Tombo, dan Kamakiri yang menyerang si monster mingguannya ini yang bermotif siput dan tembakan laser tadi itu. Di saat monster menembakkan lasernya, tiba-tiba muncullah God Kabuto yang melindungi si pepadiannya itu. Yang dikira yang mengendalikan si God Kabuto adalah Legless. Tapi akhirnya si Jira di sini sadar kalau yang mengendarai God Kabuto itu adalah Kaguragi. Karena dia sendiri yang bilang kalau dia akan melindungi sumber daya alamnya itu sekalipun gak ada orang di sana. Yang membuat Himeno dan Gusto itu kaget banget. Karena sudah ketahuan, akhirnya God Kabuto langsung menyerang God Kuwagata. Lagi-lagi di sini saat pertarungan mereka berdua ini menggunakan properti juga. Jadi kita bisa diperlihatkan betapa kerennya banget ini desain propertinya dari si God Kabuto dan God Kuwagata. Terlebih pas kakinya God Kuwagata itu menekuk apa melurus ya, pokoknya kayak gitu. Yang kalau di fisika tuh ada hukum, saya lupa hukum Pascal atau hukum Pegas, gaya Pegas. Karena itu pelajaran SMA, jadi saya udah lupa tentang hukum-hukum fisika. Nah, ini desainer propertinya patut patut diacungin jempol. Wah, udah bukan satu jempol lagi nih, udah 4 nih, 1, 2 nih, kaki 3, 4 gitu. Nah, alasan Kaguragi nurut sama Legless karena dia ingin melindungi negaranya. Dengan bacot no jutsunya si Jira, dia bilang kalau Kaguragi ini hanyalah boneka dari Legless aja. Dan ya, boneka itu nggak akan bisa melindungi apapun. Nah, bacotan ini membuat Kaguragi tersadar lalu diajak oleh Jira untuk bergabung ke dalam timnya. Dan akan menggulingkan Legless bersama Gusto dan Himeno. Kemudian si Kabutan atau panggilan dari si God Kabuto ini. Dan Jira yang mengendalikan God Kabuto itu langsung memeluk si God Kabutonya. Jadi God Kuwagata dan God Kabuto ini saling peluk-pelukan. Nah, akhirnya bergabunglah King Oger yang kemudian kita diperlihatkan penggabungan God Hachi dari POV kokpit God Hachinya. Selanjutnya bergabunglah God Kabuto, Bergabunglah God Kabuto yang menjadi senjata cannon. Jujur aja, saya itu makin gak sabar dengan mini plan-nya nanti. Terlebih kita sudah diperlihatkan oleh DX dari ketiga Sugoshin yang bisa kalian lihat di Instagram Putro Toys nih di sini. Jadi langsung aja follow Instagram Putro Toys supaya tidak ketinggalan. Nah, ya kayak gitu. Sorry ya kalau agak menjijikan. Dan bertarunglah mereka dengan pertarungan jarak jauh karena kan si Siputnya ini dia punya tembakan di bagian mukanya dan si King Oger punya tembakan cannon dari si God Kabuto ini. Lalu kita diperlihatkan oleh kekuatan God Hachi, yaitu dia bisa menjadi shield. Nah, kalau kalian ingat kan si God Kamakiri dia bisa kayak tendangan apa tuh namanya tuh? Ya King Oger kick lah, anggap aja kayak gitu. Lalu si Tombo bisa menerbangkan King Oger dan si Kuwagata tuh apa kekuatannya ya? Saya lupa. Buat yang masih inget tolong tulis di kolom komentar ya. Akhirnya mereka mengeluarkan finishernya dengan Kabuto yang dimulai dari God Kamakiri ini menurunkan kakinya sebagai penopang badan King Oger. Kemudian ditambah juga si God Hachi yang menusuk tanah dengan ekornya sebagai penopang juga. Nah, ini supaya nggak mental pas nembak. Nggak kayak Zenryoku Cannon yang ditembakkan oleh Zen Kaiser yang itu udah berlima aja masih mental kayak gitu kan. Nah, ini King Oger dia dengan pintarnya bisa melakukan penopangan itu kayak gitu. Dan ketika ditembak hancurlah si monsternya.
Nah, episode keempat kali ini ditutup dengan Kaguragi yang meminta maaf dan Jira mengajaknya untuk menjadi tim sekaligus bergabung dengan timnya yang kemudian disetujui oleh Kaguragi. Tapi si Gusto ini masih belum percaya 100% sama Kaguragi, bahkan dia mencurigai Kaguragi ini yang dibalas oleh senyuman manja senyuman dari si Kaguragi ini yang benar-benar mencurigakan. Dan benar aja pas si Kaguragi ini menggenggam tangannya si Jira, bahkan si Jiranya ini sampai kesakitan, langsung keluarlah God Papillon dari hutan-hutan itu yang dikendarai oleh si Rita. Kemudian Rita ini mendekati Jira dan akan membawa Jira ke kerajaan Gokan, yaitu kerajaan penjara di kutub. Kayak gitu guys. Wah cuy, makin seru untuk episode kedepannya ini. Jadi makin gak sabar untuk episode-episode selanjutnya sih. Wah, gak membosankan sih sejauh ini. Jadi masih patut diikuti lah ya. Kemudian kita diperlihatkan oleh preview episode kelima minggu depan, yang dimana kita akan diperkenalkan oleh Rita, sang Papillon Oger, dengan kerajaan Gokannya ini, yang ternyata merupakan tempat penjara kutub. Next scene, Dex Narak ini menyebutkan Sugoshin kedua. Jangan-jangan Sugoshin kedua ini adalah God Bata, yang dimana God Bata itu bisa jadi ada di kerajaan Gokan. Karena God Bata ini kan memiliki aksen warna ungu kan. Nah, ungunya ini tuh ya hampir-hampir dekat dengan warna pink lah gitu kan. Bentar. Sorry, kebalik. God Bata itu punya aksen warna pink, yang dimana warna pink ini dekat dengan warna ungu. Maaf banget kebalik. Aduh, ini udah malam. Jadi syutingnya ini malam, ya mohon dimaafkan lah ya kalau misalnya saya udah nggak konsentrasi. Lalu kita diperlihatkan oleh kelima Oger yang sedang bersiap bertarung. Nah, apakah akhirnya mereka berlima bersatu sebagai tim King Oger? Kita tunggu aja di episode yang akan datang, yaitu episode kelimanya. Jadi di episode kali ini kita benar-benar diperlihatkan kebohongan Kaguragi yang akhirnya menangkap Jira dengan rencana rahasianya itu. Jadi bisa dibilang rencana rahasianya Kaguragi itu 100% berhasil. Dan kita juga diperlihatkan sepertinya si Gusto ini akan menjadi semacam penyusun rencana di tim King Oger. Dan dua orang sisanya masih belum tahu apa ya fungsinya. Si Himenoran yang masih egois, apa-apa pengen dia miliki. Lalu si Gusto yang masih egois, ingin meruntuhkan Legless. Ya baru kelihatan si Gusto fungsinya itu sebagai perancang, perencana di tim King Oger ini. Oke, jadi untuk mini talk King Oger episode 4 kali ini selesai sampai sini dulu. Tunggu aja mini talk selanjutnya. Aduh, saya juga udah ngantuk cuy. Oke, jadi sekian dulu mini talk Osama Sentai King Oger episode keempat. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga supaya nggak ketinggalan mini talk episode kelimanya minggu depan. So, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah.